Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, izin sedikit saya memberikan gambaran terkait prosedur manajemen pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, di dalam satu pembelajaran teman-teman harus mengetahui yang namanya pengertiannya dulu. Memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari materi ataupun pembahasan yang teman-teman ingin lakukan. Ya, mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait pengertian prosedur manajemen pengembangan kurikulum. Nah, di sini lebih terperinci lagi kepada pengertian prosedur. Baik, teman-teman, pengertian prosedur kita harus melihat dari beberapa ahli terlebih dahulu untuk menarik suatu bentuk kesimpulan untuk mendapatkan pengertian secara garis besar. Salah satu pengertian menurut para ahli yaitu dari Muhammad Ali. Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Nah, setelah itu teman-teman perlu memperhatikan lagi yang namanya pengertian secara umum dari pengelompokan beberapa bentuk pengertian yang sudah dijabarkan oleh para ahli tadi. Ya, sedikit pengertian secara umum prosedur ialah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Jadi teman-teman dengan pengertian prosedurnya simpelnya adalah teman-teman bisa meminimalisir waktu, bisa mengelola waktu, bisa mengelola waktu dengan tepat sesuai pola kerja yang sudah ditentukan. Selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman mengetahui yang namanya pengertian, teman-teman harus juga mengetahui yang berbagai macam konsepnya. Nah, prosedur manajemen pengembangan kurikulum ada juga konsep-konsep pengembangannya. Di sini lagi terbagi atas dua jenis konsep pengembangan kurikulum. Proses yang pertama adalah perekayasaan atau engineering. Konsep yang kedua menentukan pondasi atau dasar-dasar yang perlu dasar-dasar yang perlu. Nah, artinya kita harus mengetahui dulu dasar-dasar seperti apa yang bisa kita terapkan untuk menentukan yang namanya prosedur manajemen pengembangan kurikulum. Selanjutnya, konstruksi jalur pengembangan model kurikulum. Nah, ini teman-teman harus bisa ketahui juga bahwasannya konstruksi yang seperti apa, bentuk yang seperti apa yang bisa kita gambarkan. Selanjutnya adalah implementasi. Ini penting karena bentuk dari penerapan konstruksi awal ataupun jalur pengembangan yang sudah teman-teman lakukan terkait prosedur manajemen pengembangan kurikulum tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Dalam suatu bentuk konsep apapun, dalam suatu bentuk pekerjaan apapun, teman-teman harus bisa mendapatkan yang namanya evaluasi. Untuk bagaimana? Untuk bisa melihat apakah sesuai dengan hasil yang seharusnya kita dapatkan ataupun malah lebih dari itu. Selanjutnya teman-teman, jenis kedua yaitu pengembangan secara mikro yang pada garis besarnya melalui 4 kegiatan. Yang pertama, merancang tujuan. Yang kedua, merumuskan materi. Yang ketiga, menetapkan metode. Yang keempat, merancang evaluasi. Ya, mungkin itu sedikit dari saya tentang pengertian dan juga konsep-konsep prosedur manajemen pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Prosedur manajemen pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berlandaskan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dengan memandang aspek pengembangan kurikulum sebagai satu program tersendiri. Dalam program sekolah, maka semua fungsi manajerial akan diterapkan di dalamnya. Sebagaimana uraian berikut ini. Yang pertama adalah proses kurikulum. Proses kurikulum meliputi semua pengalaman di dalam lingkungan pendidikan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang memiliki dampak terhadap belajar dan pengembangan personal setiap individu siswa. Aspek yang direncanakan dari proses kurikulum disebut kurikulum bukan internasional. Kemudian ada 4 unsur yang saling berkaitan dalam proses kurikulum. Yang pertama adalah keputusan yang harus dibuat mengenai tujuan umum dan khusus yang hendak dicapai
oleh institusi pendidikan. Yang kedua adalah keputusan tentang isi atau materi pelajaran yang sesuai, yang diyakini untuk mencapai tujuan atau pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini mendapat kontribusi yang bermakna dari karya bidang Concept Formation and Entertainment, bahasa dan berpikir, semua teori belajar. Ketiga, setelah ini pelajaran ditentukan, selanjutnya dipilih metode-metode mengajar yang berguna untuk mengorganisasi dan menyampaikan isi dari konteks tersebut. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan merupakan rangkaian tindakan untuk ke depan. Perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah tugas utama manajemen. Perencanaan harus disusun sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, sebab menentukan kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. Secara mendasar, perencanaan adalah suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Proses ini menuntut predisposisi mental untuk berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan, bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Hal ini merupakan tindakan kognitif sesuai dengan permintaan perencanaan. Yang ketiga adalah pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni secara struktural dalam konteks manajemen dan secara fungsional dalam konteks akademik atau kurikulum. Pengorganisasian kurikulum seyogyanya diliputi dari kedua pendekatan tersebut, yakni dalam konteks manajemen dan dalam konteks akademik. Organisasi adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar yang diatur berdasarkan aturan tertentu yang dipimpin seorang pemimpin atau seorang staf administrasi yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Kemudian yang keempat, penyusunan staf. Penyusunan staf adalah fungsi yang menyediakan orang-orang untuk melaksanakan suatu sistem yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Fungsi ini mensuplai sumber daya manusia untuk melaksanakan sebuah misi dan memvitalisasikan departemen atau kelembagaan. Staffing terjadi setelah tugas-tugas tersebut ditetapkan terlebih dahulu. Pekerjaan dibagi-bagi lalu menetapkan orang-orang untuk melaksanakannya. Staffing terdiri dari yang pertama, rekrutmen, yakni adalah suatu proses ketenagaan yang berkualifikasi tertentu untuk menempati posisi kerja yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, seleksi. Setelah mengidentifikasi strategi rekrutmen, maka selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi kriteria seleksi bagi calon ketenagaan kerja. Yang ketiga, hiring. Setelah mengidentifikasikan kandidat-kandidat terbaik yang dihimpun dalam suatu daftar kandidat atau kandidat, yang kemudian perlu dipilih kandidat yang paling baik dari yang terbaik dari daftar tersebut untuk menentukan calon yang paling memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, penempatan. Proses penempatan ini merupakan transisi ke lingkungan pekerjaan senyatanya. Kemudian selanjutnya manajemen staf dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, penilaian, dan kompensasi. Kemudian yang sambung ke pembahasan berikutnya, yakni yang kelima, kontrol kurikulum. Kontrol kurikulum dapat dipandang sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan tentang kurikulum di dalam sekolah atau proses pengajaran yang telah dibatasi oleh minat-minat pihak luar, seperti orang tua, karyawan, masyarakat lokal, atau masyarakat luas. Perlu kita ketahui, kontrol kurikulum cukup nyata namun memiliki konotasi yang terlalu mekanistik. Kontrol kurikulum beroperasi melalui perubahan keseimbangan minat-minat internal dan eksternal, di mana perubahan keseimbangan itu memiliki implikasi utama dan penting terhadap konsepsi perubahan perencanaan kurikulum. Kemudian yang terakhir, mekanisme pengembangan kurikulum. Yang pertama, studi kelayakan dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu,
si pengembangan perlu melakukan studi dokumentasi atau studi lapangan. Kemudian yang kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan. Selanjutnya, merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik. Kemudian yang ketiga, pengembangan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan, dan pelajaran sumber-sumber material lainnya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keandalannya, kemungkinan, pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan, masalah-masalah yang timbul, faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, ada dua kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, kegiatan diseminasi, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Kemudian yang keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum, perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Perbaikan dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut. Sekian dari saya, bersama Reza Kias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.